Dokumenter baru dari agensi Kim Woo Jin mengklaim untuk membuktikan dia tidak bersalah terhadap tuduhan pelecehan dan ini bukti mereka. Kembali pada bulan September 2020, mantan anggota Stray Kids Kim Woo Jin dituduh melakukan pelecehan oleh dua netizen anonim di Twitter. Dalam beberapa jam, agensi baru Woo Jin 10X Entertainment membantah tuduhan tersebut. Namun, karena beratnya pernyataan kedua netizen tersebut, kontroversi tidak pernah sepenuhnya mereda. Sekarang, dalam film dokumenter baru berjudul Finger Killer, 10X Entertainment bertujuan membuktikan Kim Woo Jin tidak bersalah. Inilah bukti yang mereka berikan untuk mendukung pendirian mereka. Yang pertama, gambar. Dalam salah satu cerita asli melawan Woo Jin, mengunggah foto alkohol di sebuah bar, mengklaim itu menunjukkan Woo Jin di latar belakang. Mengatakan mereka bertemu Woo Jin di sana pada 29 April, di hari yang sama ketika Woo Jin mengunggah foto ke Instagram mengenakan kaos yang diduga terlihat di foto tersebut. Namun, dalam Finger Killer, 10X Entertainment menyatakan bahwa foto ini dicuri dari orang lain. Setelah berjuang untuk membalikkan pencarian gambar foto, perusahaan mengatakan bahwa mereka akhirnya dapat menemukan dengan mencari tagar Instagram dengan bimbingan CEO 10X Entertainment yang merupakan penggemar whisky. Foto asli diunggah ke Instagram pada 31 Agustus, 8 hari sebelum tweet diposting, dan sekitar 4 bulan setelah pertemuan April yang dikatakan telah terjadi. Dalam sebuah eksklusif dengan Teen Vogue, terungkap bahwa pemilik foto tidak menyadari bahwa itu diambil tanpa izinnya. Yang kedua, perusahaan. Tak lama setelah 10X Entertainment berbicara tentang klaim terhadap Woo Jin, banyak yang mulai curiga bahwa perusahaan itu tidak nyata. Akun Twitter 10X Entertainment hanya dibuat pada hari kontroversi pecah, dan logo perusahaan tampaknya diambil dari perusahaan furnitur Argentina. Selain itu, situs web 10X Entertainment dialihkan ke halaman gratis di Notion, aplikasi yang digunakan untuk membuat catatan. Selain menangani klaim ini tahun lalu, 10X Entertainment mengungkapkan pendaftaran perusahaan dan pendaftaran bisnisnya di Finger Killer bersama dengan daftar Nevermaps dan klip vlog di mana Woo Jin mengunjungi kantor. 3. Instagram Woo Jin. Setelah kontroversi, akun Instagram Woo Jin diblokir karena laporan dari pengguna lain. Dalam Finger Killer, 10X Entertainment mengacu pada persyaratan layanan Facebook dan Instagram yang menyatakan bahwa terpidana pelaku kejahatan seksual tidak diperbolehkan memiliki akun platform tersebut. Dokumenter selanjutnya menyatakan bahwa 10X Entertainment mengirim dokumen ke Instagram untuk memulihkan akun Woo Jin yang akhirnya dipulihkan. 4. Pernyataan Woo Jin. Menurut Finger Killer, pernyataan Woo Jin yang diposting di media sosial setelah kontroversi tersebut salah diterjemahkan. Dalam film dokumenter, 10X Entertainment menawarkan terjemahannya sendiri, mencatat bahwa sementara pernyataan Woo Jin dilaporkan sebagai permintaan maaf oleh beberapa media, itu tidak pernah dimaksudkan untuk seperti itu. Terjemahannya berbunyi, "Halo, ini Kim Woo Jin. Sesuatu yang absurd terjadi padaku hari ini. Saya ingin mengejar ketinggalan dengan para penggemar saat saya melakukannya. Seseorang menyebarkan desas-desus aneh di Twitter dan menonaktifkan akunnya. Saya belum pernah bertemu orang itu dan belum pernah di tempat yang disebutkan. Fans saya pasti kaget. Jangan terlalu khawatir karena itu tidak benar. Saya baru-baru ini menandatangani kontrak dengan perusahaan yang berpikiran sama dan sekarang sedang mempersiapkan kegiatan solo saya. Perusahaan akan mengambil tindakan hukum terhadap penuduh palsu, dan tanggapan lebih lanjut akan dilakukan oleh mereka. Jangan khawatir, saya akan menghubungi Anda. Terima kasih." Tulis pernyataan Woo Jin yang diterjemahkan oleh 10X Entertainment. 5. Penuduh. Dengan bantuan dari pendukung Woo Jin, 10X Entertainment menyatakan bahwa perusahaan dapat menemukan serta pengguna Twitter yang disebutkan sebagai yang pertama kali meretweet tuduhan ke ribuan pengikut, menyebarkannya di internet. Finger Killer melanjutkan dengan menyatakan bahwa akun awalnya disebut sebagai akun pengakuan untuk penggemar grup K-pop lain, sebagaimana dibuktikan oleh nama pengguna Twitter asli tersebut. Dokumenter selanjutnya mengungkapkan bahwa dalam proses mencoba mengungkap identitas, penggemar menemukan versi alamat email mereka yang disensor. Finger Killer menyatakan penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa alamat email ini milik siswa Brazil dengan inisial TV dari sekolah internasional di Korea Selatan.
Setelah penggemar menghubungi melalui DM Instagram menyatakan, "Saya tidak tahu tentang email sekarang. Saya tidak mengakses email itu karena saya tidak lagi ditautkan ke nama sekolah yang disensor." Melanjutkannya dengan mengatakan bahwa mereka memang membuat akun pengakuan asli tetapi mereka menyerahkannya kepada orang lain. Finger Killer menyatakan bahwa meskipun mengklaim dia tidak tahu siapa Woo Jin, dia memposting tweet negatif tentang Woo Jin 1 tahun sebelum tuduhan. Secara keseluruhan, 10X Entertainment mengacu pada film dokumenter Finger Killer sebagai kisah tentang menghancurkan hidup seseorang hanya untuk bersenang-senang. Menurut perusahaan, gugatan terhadap netizen yang terlibat sedang berlangsung. Yang kedua, Big Hit Music baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum untuk menangani postingan jahat terhadap artis mereka BTS. Mereka memberitahu penggemar tentang tuntutan hukum yang sedang berlangsung dan anomali yang terjadi dengan salah satu tersangka yang mencoba melarikan diri. Untungnya, penyelidikan sedang berlangsung setelah mereka menemukannya. Mereka mendesak para penggemar untuk terus mengirimkan informasi kepada perusahaan terkait postingan jahat tersebut. Pernyataan selengkapnya adalah sebagai berikut. "Halo, ini adalah Big Hit Music. Perusahaan kami secara teratur menggunakan cara hukum untuk menangani fitnah, penghinaan, pelecehan seksual, penyebaran kebohongan, dan tindakan jahat lainnya terhadap BTS, dan kami akan melakukan untuk membicarakan masalah ini. Kami telah menyelesaikan berkas tuntutan hukum terhadap mereka yang secara teratur memposting komentar dan posting jahat di situs komunitas, blog, dan media sosial yang melampaui batas sekedar mengekspresikan pendapat dan melanggar standar yang tidak dapat diterima secara sosial, menuduh mereka dengan fitnah pasal 70 Undang-Undang tentang promosi penggunaan jaringan informasi dan komunikasi dan perlindungan informasi dan lain-lain. Dan untuk kejahatan penghinaan lainnya, pasal 311 KUHP. Di antara kasus-kasus yang ada, setelah gugatan awal diterima, salah satu tersangka tidak diketahui keberadaannya sehingga penuntutan ditangguhkan selama sekitar 1 tahun sebelum mereka ditemukan kembali dan telah diputuskan bahwa penyelidikan tambahan akan dilakukan. Kami juga telah mengajukan tuntutan ganti rugi perdata untuk menyelesaikan pidana. Meskipun mungkin diperlukan beberapa waktu seperti di atas, perusahaan akan menuntut pertanggungjawaban penulis posting jahat tersebut melalui hukum. Dan kami meminta pengertian Anda bahwa untuk menjaga kerahasiaan investigasi dan mengidentifikasi tersangka, kami tidak dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang proses spesifik atau mempublikasikan bagaimana kami melanjutkan situasi. Kami akan terus mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa penulis posting jahat tersebut akan ditangani dengan tindakan hukum yang kuat, dan kami akan memberitahu bahwa tidak ada keringanan hukuman atau kompromi yang akan dibuat. Kami terus mengumpulkan posting dan laporan berbahaya, dan akan menanganinya secara hukum. Kami meminta agar para penggemar secara aktif mengirimkan informasi tentang hal-hal seperti itu tentang artis kami melalui email tanggapan hukum Big Hit Music yang baru. protect@bighitmusic.co.kr. Kami selalu berterima kasih kepada cinta dan pengabdian para penggemar kepada BTS. Kami akan melakukan upaya tanpa henti untuk melindungi hak artis kami. Terima kasih. Tulis Big Hit Music. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.